Film diawali dengan memperlihatkan seorang jenderal perang bernama Muyong, sedang berada di aula pedang milik kerajaan yang agung. Kemudian ia kedatangan putri tunggal raja yang bernama Mia, tanpa khalifah kedatangannya ini guna memintanya untuk menjaga keamanan sang ayah dalam pertempuran melawan kerajaan Ziwu. Singkat waktu, keesokan harinya dengan ditemani Muyong, berikut ribuan pasukan lainnya Raja Agung yang tak lain ayah dari Mia sedang siap bertempur melawan kerajaan Zhao. Tiba-tiba, di tengah ganasnya pertempuran, Raja yang Agung terkena bidikan panah dan menusuk hingga merasa kesakitan. Muyong dan pasukannya pun segera membawa sang raja untuk mengungsi ke tempat yang aman. Mia yang baru mengetahui tragedi ini terkejut dan segera mendatangi sang ayah. Dirasa kondisinya semakin memburuk, sang raja memberikan mandat pada Muyong untuk memimpin peperangan dan melancarkan serangan balik. Golongan penuh ketegasan ujung menerima amanah yang diberikan sang raja. Akan tetapi sosok yang bernama Huba, ini bebenguknya, yang merupakan ponakan sang raja, kecewa dengan keputusan pamannya yaitu, karena lebih mempercayai orang lain daripada kepentingan sendiri dalam memimpin peperangan itu. Sementara di luar Mia sedang bergegas menuju sang ayah. Sesampainya di lokasi ia begitu sedih melihat kondisi ayahnya yang sudah tak berdaya dirasa kondisinya semakin melemah sang ayah berwasiat kepada Mia untuk memberikan jabatannya sebagai raja kepada Muyang. Karena menurutnya di samping menguasai taktik perang yang juga sosok yang jujur dan amanah. Sin berpindah ke tempat pertempuran. Muyong sedang berjuang melawan pasukan kerajaan Zhou. Muyong begitu beringas dan sadis. Ia menghabisi musuh-musuhnya tersebut hingga membuat raja musuh, yang bernama Zhou memutuskan menarik pasukannya untuk cepat mundur dari peperangan itu. Di lain tempat, terlihat Raja Yan, yang sendirian di dalam tenda. Tak lama kemudian Huba yang begitu berambisi menjadi raja mendatanginya dan mempertanyakan alasan sang paman tidak memilihnya sebagai panglima, mengingat dirinya adalah keponakan tunggalnya. Tidak hanya itu Subah dengan lancang terang-terangan memprotes keputusan sang paman, karena lebih memilih Muyong sebagai panglima, yang notabenenya hanyalah anak yatim miskin, yang tidak jelas asal-usulnya itu. Mendengar ucapan ini, sang raja dengan penuh amarah mengatakan walaupun Muyong hanyalah anak yatim dan miskin, tapi ia menguasai teknik bertempur terlebih keberanian dan pengorbanan kepada rakyatnya sudah terbukti. Ia juga menjelaskan alasan tidak memilihnya sebagai panglima, karena keponakannya itu kurang menguasai teknik berperang hingga mengakibatkan banyak prajurit di bawah komandonya yang gugur dan meninggal dunia. Ambisinya untuk menjadi raja menjadikan Muba gelap mata, hingga memutuskan membunuh sang raja yang tak lain adalah pamannya sendiri. Di waktu yang sama, Mia yang tidak mengetahui tragedi ini sedang bergegas mengambil obat ramuan jamu untuk sang ayah. Lalu betapa terkejutnya Mia melihat ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Karena tidak adanya saksi dan bukti, semua orang mengira bahwa kematian sang Raja Agung murni karena luka panah yang begitu parah dalam pertempuran itu. Usai meninggalnya sang ayah, Mia mengumpulkan semua petinggi kerajaan di aula pedang, kemudian salah seorang menterinya yang bernama Bocah yang membacakan wasiat sang raja, yang tak lain isinya memberikan jabatannya sebagai raja kepada Muyong. Namun salah satu perwira bernama Air Bau, yang merupakan rekan Huba, tidak menyetujui hal ini. Begitu juga Huba yang begitu berambisi ingin menggantikan kedudukan sang raja terang-terangan menolak isi wasiat itu dengan berbagai macam alasan. Tidak ingin ada perpecahan, Muyong segera mengambil jalan tengah, dengan mendeklarasikan Mia sebagai pengganti pimpinan kerajaan, mengingat Mia adalah satu-satunya putri keturunan sang raja. Sontak tindakannya ini diikuti oleh prajurit lainnya. Namun Muba yang memang berambisi ingin menjadi raja, lagi-lagi menolak pendeklarasian ini, karena menurutnya,
Sebagai seorang wanita menjadi tidak punya kemampuan memimpin pasukan untuk mempertahankan kerajaan, ucapan sepupunya ini membuat Mia tertantang, hingga dengan penuh semangat, ia memutuskan menjalani pelatihan militer. Kemudian untuk sementara waktu, yang melaksanakan semua urusan kerajaan, kepada Puchang sampai program latihannya selesai. Terlihat Muba kecewa dengan keputusan ini. Hal inilah yang menyebabkan kekuatan kerajaan yang berpecah menjadi dua, yang berpihak pada Muba dan sebagian yang lain berpihak kepada Mia. Di lain waktu Muba yang masih keberatan dengan hasil pertemuan itu, menyusun rencana dengan Rainbow untuk melengsarkan Mia dari jabatannya, sementara di sini, Muyong yang berjanji akan membantu Mia untuk menjadikan ratu yang menguasai teknik strategi bertempur. Sehingga waktu di keesokan harinya, Muyong yang melatih Mia, dengan berbagai macam model strategi pertempuran, dimulai dari cara bertempur di atas kuda, teknik menggunakan pedang, menggunakan tongkat, hingga teknik memanah di atas kuda. Di lain tempat, Muba mendatangi Pak Tua, yang ahli meracik racun bernama Chaibo, guna meminta bantuannya untuk menghabisi Mia, karena menurutnya jika hal ini berhasil, maka kamu yang akan dihukum, mengingat Mia berada di bawah pengawasannya. Scene berpindah. Sementara di sini usai melakukan latihan Mia memandikan kuda kesayangannya seorang diri di Sungai Berantas, dirasa Mangsat Takada temannya pembunuh bayaran suruhan Muba si bajingan itu akan segera beraksi. Tapi beruntung Mia yang mengetahui ada yang menyerangnya segera melarikan diri. Di tengah pengejaran, terlihat seorang tabib yang sedang mencari obat rempah-rempah bernama Lan Kuan, mengetahui tragedi ini. Untung saja, dan perangkapnya Lan Kuan mampu meringkus semua pembunuh bayaran tersebut. Kemudian ia membawa Mia ke gubuknya, dan mencabut panah beracun di punggung wanita berparas cantik itu. Setelah 1 minggu tak ada kabar berita akan keberadaan Mia, Muba yang ditemani Erbal melancarkan misinya dengan sebutan untuk segera menghukum Muyong, mengingat hilangnya Mia berada dalam pengawasannya, namun Bochang sebagai pelaksana tugas tidak mau terprovokasi dengan ucapan Muba, malah ia memutuskan untuk menunggu Muyong yang masih mencari keberadaan Mia sang tuan putri. Di tengah pencarian Muyong menemukan anak panah beracun pembunuh milik bayaran itu, hal ini membuatnya semakin khawatir akan kondisi Mia, terlebih Sandi yang menemukan sebuah pedang milik prajurit kerajaan Bulan Baru, kerajaan yang sudah runtuh tahun yang lalu, karena diserang oleh gabungan 10 kerajaan, dan termasuk yang agung. Sementara di sini, usai panah beracun di punggungnya Mia berhasil dibuang, akhirnya Mia sadar dari pingsannya. Lalu tabib Lan Kuan itu memberikan jamu untuk mengeringkan lukanya, terlihat Mia terharu dengan kebaikan tabib Lan Kuan hingga kemudian mereka saling berkenalan. Sebagai seorang tabib, Lan Kuan memperkirakan jika lukanya Mia akan kering dalam waktu 3 hari. Ia pun menyarankan agar Mia tidak pulang dalam waktu tersebut, agar lukanya cepat sembuh, dan perawatannya bisa maksimal. Karena ingin segera sembuh, Mia pun menuruti permintaan tabib yang tinggal di tengah hutan itu. Hal ini membuat Mia mau tidak mau harus lebih lama lagi berinteraksi bersama Lan Kuan, sehingga tanpa disadari tumbuhlah benih asmara. Di antara mereka, sampai-sampai Mia merasa berat untuk pulang, karena tidak ingin jauh dengan sang pujaan hati. Singkat waktu 3 hari pun berlalu. Tiba saatnya Mia kembali ke istana. Terlihat dia begitu berat meninggalkan pria yang sudah menolong yaitu, begitupun dengan Lan Kuan, ia merasa sedih atas kepergian pujaan hatinya, tidak ingin melepas kepergian Mia begitu saja, melainkan mengejar Mia guna mengantarnya. Sesampainya di tepi sungai,
Tanpa diduga mereka bertemu dengan Muyong dan pasukannya. Di mana yang sudah lama mencarinya, lalu Muyong dan para prajuritnya langsung menghormati dan menyembahnya Tuan Putri. Hal inilah yang akhirnya membuat Lan Kuan tahu jika sebenarnya Mia adalah putri seorang Raja Agung. Ia pun mengatakan, jika dirinya tidak pernah menduga jika wanita yang ditolongi itu adalah Tuan Putri dari Kerajaan Yan. Di tengah perjalanan, mereka kedatangan seorang prajurit yang melaporkan jika Kerajaan Zhong melancarkan serangan yang mengakibatkan Kerajaan Yan menderita kekalahan. Sontak laporan ini membuat Muyong terkejut dan murka. Muyong pun memutuskan untuk segera menyusul rekan-rekannya yang diserang Kerajaan Zhong itu. Sesampainya di tenda, pengamanan Bocang selaku PLT melaporkan, kekalahannya ini disebabkan Huba dan mengerahkan pasukannya. Sampai tata kerajaan mau dipaksakan pada dirinya. Hingga pada akhirnya Bocang terpaksa menyerang dengan sisa-sisa pasukan yang ada. Karena pertempuran belum usai, Muyong menyusun strategi untuk menghadapi serangan musuh yang jumlah pasukannya 5 kali lipat lebih banyak itu. Di mana dalam strategi tersebut, Muyong menyuruh Mia memimpin pasukan. Sementara dirinya dan pasukan lainnya akan menunggu guna menjebak raja musuh itu. Keesokan harinya, di saat peperangan akan berlangsung, pihak musuh yang dipimpin Raja Zhou ini babatoknya. Dan putranya yang bernama Pangeran Mue, merasa senang melihat pasukan kerajaan dan agung dipimpin Mia. Yang menurutnya belum mempunyai pengalaman bertempur, oleh karena itulah ia meyakini jika dirinya akan memenangkan peperangan ini, dan akan menguasai seluruh wilayah kerajaan Yan Agung. Di tengah pertempuran, Mia melancarkan strateginya dengan lari ke hutan seorang diri. Raja Zhou yang mengetahuinya segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan menangkap Tuan Putih tersebut. Tanpa ia sadari di dalam hutan, tiba-tiba terdapat pasukan Muyong yang siap menghabisinya. Di saat para prajurit mengepung pasukan musuh, Mia siap bertempur melawan Pangeran Mou. Kekalahan sang anak membuat Raja Zhou tak berkutik dan memaksanya untuk menyerahkan diri. Namun meski berhasil menangkap sang musuh, Mia sebagai ratu enggan menghabisinya, malah memilih memaafkan dan melepaskan mereka. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi dendam antara Kerajaan Satu dan Kerajaan Yan Agung, sekaligus sebagai tanda berakhirnya perang yang sudah terjadi puluhan tahun dari turun-temurun itu. Terlihat Mia terharu dengan kemenangan ini. Keesokan harinya Mia mengumpulkan para kabinet menterinya di Aula Pedang, di mana dalam pertemuan itu Mia yang memutuskan untuk menurunkan jabatan Rembau dan 12 perwira lainnya, karena mereka terbukti bersalah, telah meninggalkan pos mereka, dan melawan perintah. Tidak hanya itu, ia juga memecat Huba dengan tidak terhormat, karena telah menyalahgunakan peranannya sebagai kepala pimpinan pasukan. Setelah mengetahui dirinya dipecat, Yang Agung dengan penuh dendam dan mengatakan bahwa pertempuran belum berakhir. Di malam harinya, Huba kembali menemui Pak Tua ahli praktik racun itu, guna memesan anak panah beracun dalam skala besar. Pak Tua itu pun mengatakan jika dirinya sudah membuat panah beracun yang sangat berbahaya, yang tidak ada penawarnya. Usai permintaannya dipenuhi, Huba bukannya berterima kasih, malah dengan keji Huba membunuhnya. Karena Pak Tua itu dianggap gagal untuk memenuhi kebutuhannya, mengingat Mia masih bisa selamat dari cengkraman panah beracun yang ia buat sebelumnya. Di lain tempat, Mi yang sedang membahas masalah kerajaan di Aula Pedang bersama para kabinet menterinya, di saat bawahannya saling tukar pikiran dan pendapat, Mia bukannya memperhatikan, malah termenung karena teringat kepada tabib Lan Kuan. Disinilah dapat diketahui bahwa begitu dalamnya cinta Mia kepada sosok tabib yang menyelamatkan nyawanya itu. Di malam harinya,
Muyong yang mengerti jika Mia sedang dilanda asmara segera mendatanginya, berdasarkan pedang yang ditemukannya di hutan beberapa hari yang lalu itu. Muyong menjelaskan, jika pria yang dicintainya itu bukanlah orang biasa, melainkan seorang prajurit kerajaan bintang baru, sebuah kerajaan yang sangat ditakuti oleh 10 kerajaan lainnya termasuk Yan Agung. Lebih lanjut Muyong menceritakan jika 10 tahun yang lalu, 10 kerajaan bergabung memerangi kerajaan bintang baru, merasa terancam dengan kekuatannya. Pada peperangan itulah, semua prajurit bintang baru dibunuh. Hingga mengakibatkan kerajaan tersebut punah. Karena cerita inilah akhirnya Mia tahu jika Lan Quan adalah satu-satunya prajurit bintang baru yang selamat dalam peperangan itu. Keesokan harinya Mia kembali mengumpulkan seluruh bawahannya di aula pedang. Dalam pertemuan ini Mia membuat tinta yang dibacakan Bocang di mana isi tinta itu menyatakan pengunduran dirinya sebagai ratu, dan mengangkat Muyong sebagai penggantinya. Dan terlihat semuanya terkejut dengan keputusan ini. Usai mengumumkan pengunduran dirinya, Mia segera berangkat menemui Lan Quan dan memutuskan untuk tinggal bersamanya, meski Muyong mencoba untuk melerai dan menasehatinya. Muyong berkali-kali menahan Miam untuk tetap menjadi ratu, namun ia tetap pada pendiriannya. Bahkan Mia mengatakan keputusannya mengangkat Muyong sebagai raja sudah sesuai dengan wasiat mendiang ayahnya. Scene berpindah ke tempatnya Lan Quan. Di malam harinya Lan Quan menyambut kedatangan Mia dengan penuh kehangatan. Tak cukup hanya di situ, Mia pun tak sungkan membuka pakaiannya dan mengajak Lan Quan untuk bercocok tanam, memadu kasih dengan penuh kehangatan. Scene pun berpindah. Di lain tempat Gocang melaporkan kepada Muyong jika Huba mengerahkan pasukannya dan merencanakan mengepung kota. Ia juga mengatakan jika perang sipil ini terjadi maka kerajaan yang agung akan runtuh. Dirasa wilayahnya sudah tidak aman lagi, Muyong segera pergi menemui Lan Quan dan menyuruhnya untuk membawa Mia pergi ke tempat yang jauh lebih aman, demi keamanan sang Tuan Putri Mia. Di saat Muyong pergi, inilah Muba mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung aula pedang dan melakukan pemberontakan. Di malam harinya, di saat Muyong baru sampai di halaman kerajaan, tiba-tiba dihadang ribuan prajurit yang berpihak pada Huba. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Huba datang melempar sesuatu pada Muyong, yang tak lain adalah kepala Bocang. Sontak hal ini membuat Muyong marah, dan langsung menyerang Huba dengan kesaktian yang dia miliki. Akan tetapi, tiba-tiba ia dihalangi prajurit yang berpihak padanya, guna melindungi sang jenderal dari jebakan si bebenguk Huba. Di tengah kepanikan, salah seorang bawahannya menyuruh Muyong segera pergi menuju Jigongsan, mengingat di sana ada beberapa prajurit yang sudah menunggunya. Setelah Muyong berhasil keluar, para pasukannya bukannya lari, malah mereka terus melindungi Muyong dengan menutup pintu gerbang kerajaan dan menghadapi prajurit musuh yang jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak itu, hingga akibatkan mereka meninggal dunia. Sementara di sini, Lan Quan menceritakan pada Mia terkait kedatangan Muyong dan tujuannya. Tidak ingin rakyatnya menderita, Mia memutuskan untuk segera pulang. Akan tetapi, di tengah pembicaraan, mereka diserang komplotan penjahat yang tak lain anak buah Huba. Naas bagi Lan Quan karena terkena panah beracun tak berpenawar itu. Usai melumpuhkan para penjahat tersebut, Lan Quan menyuruh Mia untuk segera pergi. Dirasa Mia mengkhawatirkan lukanya, Lan Quan dengan tenang mengatakan jika lukanya itu akan kering dalam waktu 3 hari. Ia pun berjanji akan menunggu kedatangan Mia sampai urusannya selesai.
Sementara di Jigongsan, Muyong mendatangi sisa-sisa prajuritnya yang memang sudah menunggunya. Kepada Muyong mereka menjelaskan jika pasukan Huba membakar tenda yang mereka tempati, hingga mengakibatkan banyak rekan-rekan mereka yang meninggal dunia. Tidak ingin menjadi sisa-sisa pasukannya ini menjadi korban lagi. Muyong menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing dan menyuruh mereka untuk tidak menganggapnya sebagai jenderal lagi. Keesokan harinya dengan penuh keberanian, Muyong mendatangi arena pertempuran untuk menghadapi Huba dan pasukannya hanya seorang diri. Mengetahui Muyong yang tidak membawa pasukannya, Huba langsung menyuruh prajuritnya untuk menyerang sang lawan Muyong. Tanpa rasa gentar, Muyong gagah berani melawan pasukan ribuan prajurit itu. Dirasa cukup tangguh dan kuat, Huba dengan kelicikannya memanah Muyong dari kejauhan. Akan tetapi hal ini tidak membuatnya menyerah. Muyong malah semakin brutal dan beringas walaupun tubuhnya terus dihujani tombak sang musuh. Usai menghabisi Erbau, Muyong malah terus menantang ribuan prajurit itu. Cintanya kepada kerajaan membuat Muyong pantang menyerah meski nyawanya sudah di ujung tanduk. Karena dalam prinsipnya Muyong nyawa pun dipertaruhkan untuk kejayaan Sang Raja Agung, di saat kondisi Muyong sudah tak berdaya lagi, Mia tiba-tiba datang guna menolongnya. Terlihat Mia begitu sedih melihat kondisi kerabatnya itu, dirasa mereka berdua tidak bisa melawan. Huba berterus terang pada Mia jika yang membunuh ayahnya adalah dirinya. Sontak, hal ini membuat Mia bertambah murka hingga langsung menyerang Huba. Namun sayang dengan begitu mudah Huba menaklukkan sepupunya itu, tapi saat dia mau memenggal leher Mia. Akhirnya Mia berhasil mentransfer Huba ke alam neraka, akan tetapi kemenangannya ini harus dibayar mahal karena di saat bersamaan Muyong diketahui meninggal dunia akibat banyak luka yang dideritanya. Terlihat Mia begitu berduka dengan kejadian ini. Keesokan harinya usai memakamkan Muyong, Mia segera mendatangi Lan Quan. Betapa berdukanya Mia saat mengetahui kekasihnya itu sudah koit akibat beracun tak berpenawar yang mengenainya di peperangan sebelumnya itu. Benar kata pepatah, sudah jatuh malah tertimpa taraje. Di saat orang kepercayaannya sudah menghilang, pujaan hatinya pun ikut meninggalkan dirinya. Beberapa hari kemudian, Mia kembali memimpin kerajaan yang diwariskan ayahnya itu, sebagai pemimpin karena ia memberikan gelar prajurit tertinggi kepada Muyong. Ia juga memutuskan untuk mengakhiri semua peperangan dan membuat perdamaian dengan 10 kerajaan hingga akhirnya terciptalah hidup yang penuh dengan keindahan dan kedamaian. Lalu film pun sudah selesai.